Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Oki Channel. Nah, kalian pasti terasa asing ya, karena kita memang bukan di showroom. Kita tetap juga di showroom sih Om ini ya. Cuman memang lagi tren nih, lagi trending. Dan memang PPNBM sendiri ini adalah salah satu relaksasi dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli dari konsumen kepada mobil-mobil baru. Jadi memang pemerintah melakukan giat, jadi pajak mobilnya itu di 0%-in. Dan memang kita lihat mobil-mobil yang lagi disorot banyak dibeli orang tuh salah satunya adalah Toyota Rush, Toyota Yaris, dan Toyota Avanza. Karena memang harganya sendiri turun cukup jauh ya. Sekitar berapa, ntar kita tanya sama salesnya langsung. Dan apa sih sebenarnya PPNBM itu? Jadi PPNBM itu sebenarnya, jadi misalkan mobil itu bayar biaya balik nama yang di awal atau pajak atas mobil itu sendiri di 0% kan. Jadi kalian hanya membayar mobilnya saja dari dealer dan mobil itu sudah masuk nama kalian tanpa kalian bayar pajaknya lagi. Tapi itu dikhususkan sementara ini untuk mobil yang 1500 cc ke bawah dan hampir 80%-nya itu sudah rakitan Indonesia. Jadi kalau saya tangkap dari kebijakan pemerintah seperti itu adalah untuk mengurangi layoff dari para pegawai yang ada di plantation pabrik mobil di Indonesia. Ya seenggaknya pabriknya masih bisa napas untuk menggaji mereka tetap produksi mobil. Jadi ya bagus lah kita bilang, jadi daya belinya juga naik kan. Nah, untuk mobil sendiri sebenarnya ada dua pilihan. Kalian bisa membeli mobil secara baru atau secara bekas, karena memang mobil itu kan banyak ya. Istilahnya gini, kita bisa beli mobil ini let's say misalkan 300 juta dengan model baru. Tapi dengan 300 juta kalian punya option membeli Fortuner VNT di Hero House, ya kak? Nah, tetapi ada kekurangannya. Kalian beli mobil bekas dan mobil baru rasanya pasti berbeda. Namun mobil bekas yang 300 juta dengan mobil baru yang 300 juta pasti rasanya juga berbeda, John. Namanya mobil itu udah jadi bekas 300 juta, berarti kan barunya 500 juta. Nah, build materialnya pasti lebih bagus yang 500 juta. Tetapi mobil yang menjadi bekas itu sudah wear and tear, di mana mobil itu tidak seperti baru lagi. Jadi ya itulah, John. Tergantung pemilihan kalian. Nah, kita akan bahas 3 mobil di belakang gue biar kalian kurang lebih tahu. Mari kita ketemu dengan yang jualannya nih. Halo Sin, apa kabar? Halo. Ya, Sin, kita bingung nih. Ini sebenarnya mobil diskonnya lumayan ya. Bukan diskon lah, PPNBM lah ya kita sebutnya ya. Jadi hampir berapa juta, Sin? Kalau untuk Yaris sendiri, dia itu turunnya sekitar 18 jutaan. 18 juta. Dari harga Februari ke Maret ya kita ngomongnya ya. Kalau untuk Rush sendiri juga 17 juta sekian lah ya. Kalau untuk Avanza dia 15 jutaan. Berarti kita bicara globalnya itu belasan juta lah ya. Betul. Lumayan ya. Lumayan banget, lumayan banget. Itu sebenarnya benar gak yang tadi gua ngomong di video awal, kalau itu adalah nilai pajak yang biasa kita bayar di awal ya? Betul. Dari off the road ke on the road. Betul. Berarti sekarang anggapannya beli mobil itu off the road. Iya. Untuk 1500 cc ya. Nah, ini tipe TRD. Betul. Sekarang kira-kira berapa duit? Kalau untuk tipe TRD sendiri ini harganya metiknya 260-800. Itu setelah dipotong PPNBM. Belum Setelah, dapat potong lagi. betul. Ada ya pokoknya. Ada itu diskon lagi nanti dari harga itu. japri langsung ya. Iya, siap. Nah, apa yang membuat orang pengen beli Rush? Boleh dikasih tahu nggak? Kalau Rush sendiri ini kan dia mini SUV ya. Jadi mininya Fortuner lah ya kita bilangnya ya. Jadi untuk modelnya sendiri juga udah biasanya orang dari Avanza upgrade tuh ke Rush gitu. Jadi udah oke banget sih mobil ini. Tapi memang sih kalau gue lihat dibandingkan Rush generasi sebelumnya kan masih ada ban serep konde, masih ada apa, dan memang ini lebih
total lah ya barunya ya, dan kayak ini kilas, udah kilas berarti ya? Kalau yang tipe TRD sendiri dia udah kilas. Oh iya, udah kilas, udah engine start. Jadi ini 260 juta di luar dari diskon Japri. Iya. Iya, maksud gua ya oke lah dapat mobil baru gitu, bisa 3 baris kan? Dan memang ya kalau dari segi model ya benar kata Cynthia ya, kayak mini Fortuner ya. Betul, jadi dia memang mini SUV banget. Kecuali dia masih ada ban serep kondenya yang zaman dulu ya, Ya, bagusan inilah ya. Bagusan ini ya. Nah, dibandingkan kompetitor merek lain yang seharga segini, apa yang membuat orang tetap memilih Rush? Rush sendiri ini kan dia produknya keluaran Toyota lah ya. Toyota itu kan pertama jangkauan servisnya gampang, harga jual baliknya juga gampang. Terus gitu kalau misalnya ada apa-apa pokoknya gampang lah ya, bisa dibantu gitu kan. Karena bengkelnya kita kan banyak kan bengkel Toyota. Jadi walaupun belinya di Plaza Toyota Green Garden sini, kita masih bisa servis di seluruh Indonesia. Betul. Yang memiliki bendera Toyota ya. Betul. Dan walaupun ada PPNBM, ada pengurangan nggak dari servisnya, dari mungkin kualitas produksi barangnya? Ini kan penting nih, orang banyak nggak tahu nih. Oh justru malah enggak. Untuk Rush sendiri ini dia lagi ada program. Biasanya itu kan free jasanya aja. Nah ini sekarang lagi ada program free partnya juga. Jadi free sampai 50.000 atau 4 tahun. Oh jadi free jasa dan part. Jadi yang di buku servis itu, yang part yang harus diganti itu bisa di cover. Kecuali ban ya. Betul. Jadi misalkan gini, sampai 50.000 kita nggak keluar duit. Nol. Nol John. Jadi seperti PPNBM-nya sendiri nol. Iya. Ini bayar bener bensin kan aja. Bayar bensinnya aja. Bayar bensinnya aja sama ban ya. Iya. Jadi oh berarti bagus dong ya. Oke. Saya beli Fortuner aja masih bayar servisnya. Betul. Jadi beli Rush dengan harga PPNBM udah dapat free service sampai 50.000 atau 3 tahun. Atau 4 tahun. Oh 4 tahun sekarang malah. 50.000 atau 4 tahun. Jadi misalkan cuman nyampe 30.000 tapi di tahun ketiga masih free. Ya, pokoknya yang mana mencapai terlebih dahulu aja. Kilometernya atau tahunnya. Kalau sekarang berarti free part juga. Apakah itu berlaku di Plaza Toyota atau di semua Toyota? Semua Toyota yang lain ya. Oke. Nah, tapi sih memang kalau kita lihat Rush ini duduk belakang sih idealnya dua orang aja ya. Iya. Nggak, kayaknya kalau bertiga dewasa mungkin harus kecil-kecil mungil-mungil ya. Mungkin kayak aku gitu ya badannya ya, pendek-pendek gitu. Waduh. Nah, untuk belakang sih kayaknya kalau bagian belakang kan bisa di maju mundurin, yang di bagian sini, yang bagian kedua. Oh, dia udah bisa maju mundur. Oh iya loh. Oh iya, maju mundur ya. Nah, ini kan bahannya fabric. Dapat sarung jok biasanya. Nah, kalau untuk Rush sendiri ini dia ada airbagnya ya. Jadi memang kita tidak sarankan buat pakai sarung jok. Oh iya, jadi penting tuh ya. Jadi banyak orang yang beli variasi tuh John. Jadi ingat John, lu boleh pakai sarung jok, tapi ingat airbagnya jadi nggak bisa keluar nanti. Emang amit-amit sih ya. Iya. Nah, kita coba ya, duduk ya. Ya lu jangan bandingin sama Fortuner John, duduk ya John. Ya namanya ini, tapi kan ini rasanya mobil baru ya. Namanya lu beli mobil, kalau beli mobil baru, apalagi lu tinggal di perumahan, gengsi John. Jadi ketika mobilnya datangnya baru, ya kan, tetap aja orang nilainya mobil baru, ya kan, bukan mobil bekas. AC sebenarnya mirip-mirip, double blower. Nah, untuk multimedia sistemnya beda nggak? TRD sama yang sama aja. Jadi yang membedakan trim TRD sama yang bawahnya? Dia itu kalau untuk TRD dia penambahannya itu body kit. Terus dia spionnya itu sudah bisa otomatis. Kalau yang TRD retract ya? Ya, retract. Engine start engine sama sih, kalau G juga sudah start engine. Cuman dia belum kilas aja. Kalau yang tipe G. Ini tipe manual ya? Iya, ini manual. Tadi yang 260 juta manual atau? Matic. Matic ya? Berarti manual lebih murah? Kurang lebih 10 jutaan kalau manual ke Matic. Kalau Cynthia lebih baik beli Matic ya? Matic dong. Tetap ya. Kalau mobil begini sih bahan bakarnya nggak terlalu beda jauh ya, Matic manual ya. Kecuali mungkin mobil cc gede ya. Jadi ya itulah, ini salah satu pilihan dari PPNBM Toyota Rush. Kalau gue sendiri pribadi ngelihat untuk keluarga-keluarga yang punya anak lebih dari 2 kayaknya ideal ya. Oke. Kalau kayak gue sih anak 2 ya masih kelebihan lah segini nih. Jadi mendingan beli mobil 2 baris aja kalau anak 2. Oke, lanjut. Ini Toyota Avanza. Nah, ini tipe apa, Sin? Kalau ini tipe G sih. Tipe yang tengah-tengahnya. Tengah-tengah ya. Nah, sendiri bedanya Avanza, gua kan nggak pernah bahas Avanza nih. Avanza sama Veloz tuh apa bedanya? Kalau Veloz, dia itu kan pertama cc 1500. Kalau Avanza sendiri dia 1300 sih. 1300 cc. Terus untuk dalamnya, interior dalamnya, dia kalau Veloz itu udah hitam. Bentuknya full hitam. Kalau ini kan masih coklat. Jadi ini masih coklat, tetapi sebenarnya
to be honest, kalau orang yang terlalu nggak awam sih mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Kalau Ya. tampilan depannya memang agak sedikit beda sih untuk bagian grillnya. Veloz tetap kena PPNBM nggak? Ikut dong. Ikut. Kalau Veloz sendiri yang Matic tipe paling lengkap berapa duit? Dia estimasi 240-an ya. 240 juta. Bu, nempel sama ras ya? Iya, memang. Mendingan beli ras sebanding. dong. Nah, kalau ras dia udah dapet free part, kalau yang ini belum. Oh, jadi mesti ditekankan lagi kalau misalkan yang tadi Cynthia jelaskan itu hanya berlaku untuk Toyota Rush, Betul. Toyota Yaris dan ini enggak. Enggak. Oke, kita lihat dulu ya Avanza ya. Jadi tapi sorry nih ya, maksudnya karena kan Avanza kan banyak yang pakai kan taksi online ya. Iya. Jadi ya kalau kita don't mind dengan itu sih, ini sih lebih bandel ya maksudnya. Ya Irit, karena ya iya. kan? Pasti lebih irit dari Rush dong. Iya. Menurut lu kira-kira 1 banding berapa? Kalau untuk Matic. Avanza tipe G ini ya Dalam bisa, kota? Iya, bisa 112. 112 ya, wih lumayan ya. Kita lihat dia memang nggak terlalu berbeda jauh. Oh, tetapi ada perbaikan, ini tipe G ya. Tipe G Udah digital climate ya. Iya. Ini ya karena versi dari kapan udah digital climate? udah dari 2019 deh kayaknya. 19 ya. Terus TV-nya juga udah model gede, udah dari remote steering. Ya sebenarnya kalau kalian punya budget pas-pasan naik Avanza sih don't mind karena baru ya. Iya. Sin, ini bedanya jauh nggak sih sama si Toyota Rush? Harganya berapa ini? Ini sekitar 220 sih yang tipe G 1300 cc. 220 juta. Tadinya berarti 230-an ya Betul. sebelum PPNBM Iya. ya, on the road ya. Nah, untuk Avanza kita di luar Veloz berarti ini tipe paling tinggi G. Kalau untuk Avanza ya, tipe Avanza berarti tipe G, lalu loncatnya langsung Veloz. Iya. Di bawahnya ini tipe E. Iya, betul. Oke, bisa jelasin nggak tipe E dan tipe G itu bedanya apa? Kalau E sendiri itu sih tipe yang paling standar ya. Dia untuk dari depan itu dia belum ada lampu kabut, lampu sen di spion juga belum ada, terus sensor parkir juga belum ada. Tapi Gitu. segi interior hampir mirip. Sama. Udah double blower kan? blower. Ya, itu yang paling penting. Nah, diferensial harganya Dia kurang lebih beda 18 juta. 18 juta ya. Jadi kalau kalian don't mind dengan lampu kabut, lampu sen dan lain-lain, ya ambil tipe E oke lah ya. 18 juta lumayan John, bisa beli Honda Vario 1 second ya nggak? Oke, jadi ini Avanza. Ini mungkin kita sebut lampu depannya mini Velfire kali ya. Iya. Iya, orang banyak yang sebut nih mini Velfire, apalagi kalau yang bumper Veloz ya. Veloz bumpernya lebih sporty ya dia. Iya, betul. Velg lebih gede gak Veloz? Enggak, sama aja. Sama, cuman beda modelnya aja ya. Model aja. Ini 4x100, ini udah 5x112. Jadi kalian yang pengen modif-modif udah banyak John. Tenang aja nih, tinggal ini kalau pikiran gue ya, nih kalau lu beli Rush TRD ini kan udah campuran bodinya udah plastik, udah ini tinggal masukin RPF 18 pakai ban 235 gocap. Lebarnya 8 rata aja cukup, terus pakein per EBA. Wah, manis. Oke, lanjut ke Yaris. Nih, Sin, gua kan pernah pakai Yaris, tapi yang Yaris generasi pertama. Kayaknya memang sebelum ada PPNBM agak lemot ya nih mobil ya. Maksudnya bukan lemot. Tarikannya? Bukan, maksudnya jarang dilihat di jalan. Oh, oke. Mungkin karena harganya overpriced tadinya ya. Sekarang udah berapa duit? Kalau untuk Yaris ini harganya mirip-mirip sama Siras sih. Dia Setelah 270-an. diskon? Setelah PPNBM? Belum, setelah PPNBM. 200? 270-an. Belum diskon Japri. Belum. Jadi ini turunnya banyak banget sih kalau Yaris sih. Turunnya banyak ya? Dia lebih banyak dibanding Ras Sekolah sih, dari 17 juta sampai 18. Kalau ini 18 sekian sih. Jadi lumayan ya. Jadi ini gara-gara PPNBM ini memang laku keras sih mobil ini. Nah, kalau nggak salah dulu sebelum ini namanya Yaris Joker. Orang sebutnya ya, nggak tahu ya. Nah, kalau ini bedanya apa dari yang generasi sebelumnya? Ini kan facelift terakhir nih. Sebelumnya ada facelift yang pertama. Apa bedanya, Sin? Dia untuk paling ini ya bagian bumpernya, Bumper, bagian depan, terus ininya kayaknya reflektornya lampu jadi ya. 3 ya. Iya. Ini udah LED kayaknya ya. Kita coba ya. Nyala nggak Om? Nyala. Nyala ya. Oh iya, udah multi reflektor, udah gitu. Bumpernya ya. Nggak pikir sih. Gua soalnya nggak pernah sih bahas mobil baru, jadi masih agak ini. Kita coba lihat mesinnya. Nah, kalau Yaris yang udah pernah gue bahas itu Yaris Bakpao, dia kan mesinnya 1 NZFE. Ini kayaknya udah lebih baru kali. Oh iya, udah dual VVT-i. Ini John, jadi kalau kalian beli mobil baru ya, walaupun memang nggak material yang mobil bekas itu lebih bagus, tapi kalau mobil baru tuh enak, rasanya mobilnya baru semuanya ya. Udah gitu, pasti teknologinya juga ya mobil baru John. Oh, kalau ini berarti hanya gratis
free jasanya. Free jasa. Boleh dijelasin nggak sebenarnya gratis jasa tuh gimana? Jadi oli tetap bayar? Bayar. Pokoknya habis dipakai kayak oli, itu pokoknya spare part itu bayar sendiri sih. Oke, semisal gini Sin, gue beli mobil baru, gue pakai sampai kilometer 20.000, ternyata radiatornya bocor karena pemakaian ya, bukan berarti karena ketabrak atau accident. Itu Toyota tetap ganti baru nggak? Enggak. Berarti itu kesalahan dari Customer ya? customer? Enggak, kalau kesalahan pabrik berarti itu tetap diganti, Kalau klaim. kesalahan pabrik bisa. Oh, jadi untuk penilaian kesalahan pabrik atau kesalahan pengguna bawa aja ke dealer resmi. Iya. Nanti mereka yang nilai sendiri. Boleh. Kalau ini ternyata kerusakan dari recall atau Iya, apa gitu betul. ya. Nah, belakangan ini banyak yang recall. Mobil apa sih yang lagi rame di recall? Yang recall itu dia mobil termasuk si Avanza. Avanza Rush itu termasuk sama Alphard. Cuman dia yang untuk 2017 sampai 2019 sih. Oh, jadi yang 17 sampai 19 tuh di recall datang aja. Kita cukup cek nomor rangkanya aja. Oh, Jadi bisa customer mau cek itu mobil di recall apa enggak, nanti kita cek nomor rangkanya dulu, nanti baru kita report ke Toyota Toyota langsung ya. Oke, sip. Oke, sepertinya kita udah cukup nih, dan memang gini perbandingannya. Ini kan semua harganya mirip-mirip ya. Kalau kayaknya kita masih ABG, kayaknya cocok kan yang ini ya. Iya dong. Kalau kita udah maunya berpikir ini atau itu ya. Iya, berdua. Tapi kalau kita berkeluarga yang lebih konservatif, kayaknya belinya yang itu ya. Iya, betul. Kalau kita berkeluarga yang agak royal, kayaknya belinya yang Iya. ini ya. Lebih royal lagi itu bahasnya tuh ya. Oke, Sin, terima kasih untuk waktunya hari ini. Jadi buat teman-teman yang mau nanya-nanya Toyota baru, bisa langsung tanya aja ke Cynthia, nomornya ada di deskripsi. Cuman tolong jangan CLBK ya. Tahu nggak CLBK, Cin? Iya. Apa tuh? Jelasin dong. Apa, cinta lama bersemi kembali? Bukan. Apa tuh? Ceritanya lama, belinya kagak. Oh, oke, Itu oke, yang oke, susah. oke, iya, iya, Jadi iya. kurang lebih kalian sudah tahu harganya ya. Tadi udah dijelasin sedikit. Namun biasanya setiap dealer itu punya diskon lagi tergantung dengan ketersediaan barang juga ya. Jadi kalian bisa langsung ngobrol aja lebih lanjut. Kalau lebih serius, nanti bisa dijelasin spek dan harga yang udah net ya. Jadi kalian bisa langsung kontak-kontak aja. Ini dealernya ada di Plaza Toyota Green Garden. Kalau kalian mau cek unit juga bisa ke sini, dan tidak menutup kemungkinan kalian mau beli di seluruh Jabodetabek bisa diantar ya mobilnya ya. Bisa. Kecuali udah beda provinsi, itu Betul. mungkin agak susah ya. Iya. Pelanggaran wilayah mungkin Iya, ya. Jadi untuk Jabodetabek masih boleh ya. Jadi kredit bisa nggak, Cin? Bisa dong. Bisa ya, kredit. Oke, siap. DP minimal berapa persen? Minimal itu sekarang sih kita di 25% sih. 25% masih bisa. Tenor paling panjang? 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi ya masih bisa kredit lah. Terus juga bunga mobil baru kan lebih kecil ya daripada Iya, mobil bekas ya. Betul. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, PPNBM yang selanjutnya nih, part 2 nih, katanya seru nih. Ini kan Iya. tetap gue sedih sih sebetulnya kan. Gue kan pedagang mobil yang itu, Iya, jadi iya, kan iya, agak iya. sedih ya. Iya. Tapi kelihatannya udah mulai banyak gak yang nanya? Udah banyak banget. Jadi rata-rata memang customer jadi pada tahanin buat tunggu PPNBM. Oh, jadi ya jualannya jadi nanggung dong. Iya, makanya nih. Tapi yang ini udah confirm jadi malah rame juga yang beli ya. Rame. Jadi ya memang sih kita ya 200 jutaan dapat mobil baru kan, diskon segitu sih udah tergiur sekali ya. Oke, jadi nanti di part 2 kita akan bahas mobil yang akan atau mungkin masih dikaji kali ya. Masih wacana ya. Masih wacana ya, mobil yang akan di PPNBM. Apa itu? Tunggu di part kedua. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, dan kalau kalian mau nanya Toyota langsung aja kontak ke bawah, langsung hubungin aja. Thank you teman-teman yang udah nonton. Terima kasih. Bye bye.